Rasul mengatakan kalau enggak karena dosa orang ini niscaya mengalirkan darah ini. Bukan. Kenapa? Umat Islam itu dibuatlah sesuatu yang mereka itu sukai, yakni musik, bunyi-bunyian, musik-musik, agar mereka menuju ke sana. Mereka tak mau baca Quran, bahkan tak dengarkan Quran. Kenapa? Mereka tahu, Pak, mendengar Al-Quran saja efeknya hidayah, Pak. Sholat. Pak Tengku, minggu semalam saya ceramah ke lewat Eder sana di Namumpur Utara. Ceramah ke sana di Namumpur. Sebelum maghrib udah berangkat karena buka di sana. Sepanjang jalan saya tengok kafe-kafe, rumah-rumah makan orang buka bersama, Pak, di sini. Jam 10 saya pulang ceramah, yang buka bersama belum bangkit di tempatnya. Kapanlah sholatnya? Ya kan? Nah, jadi puasanya buka bersama, tapi sholatnya Tidak. Jadi bersyukur kita masih tetap puasa siang hari sahur, malam hari qiyamul lail. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita tetap istiqomah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan ke pangkuan baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saya kalau ceramah dihidangi paling bingung saya. Kapan awak makannya barang? Kalau kue lumayan, bakwan bisa sambil-sambil. Ini salah apa nufasnya? Makan ceramah hamba ini. Ceramah atau makan dulu ini? Anak, makan ceramah ustadznya ini. Ceramah dulu. Ceramah dulu. Buat enggak taruh sana, kalau enggak bawa asoy nanti. Singkat aja ceramahnya lah, singkat aja. Ya, Pak Tengku. Siap. Saya bangga hari ini yang hadir lebih banyak anak-anak ketimbang bapak-bapak. Saya bangga. Ya, Pak? Bukan main-main ini, Pak, betul ini. Saya bangga Masjid Raya ini banyak anak-anak ketimbang bapak. Betul enggak? Betul. Kayaknya banyak yang yakin ini. Kenapa? Berbicara masalah Al-Quran, ya, Yahudi Nasrani itu paling tahu kekuatan Islam. Mereka tahu Islam itu kuat selama dekat dengan Al-Quran. Selama kita ini dekat Al-Quran, maka apa? Mereka tak bisa mengalahkan kita. Seorang Perdana Menteri Inggris yang hidup tahun 1809 sampai 1898 yang bernama W.E. Gladstone, dia mengatakan kepada umatnya, percuma kita mengalahkan orang Islam, tak akan bisa. Mengejek Nabi Muhammadnya, menghalangi mereka ke masjid, mengejek Al-Quran, sama membangunkan macan yang tidur. Maka percuma kita melawan yakni orang Islam selama Al-Quran itu ada di dada generasi Islam. Maka tugas kita hari ini ialah menjauhkan orang Islam dari Al-Quran. Catatan penting. Beliau paling tahu kelemahan Islam. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Maka dengan sendirinya mereka akan kalah. Karena walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi amilata. Yahudi Nasrani nggak pernah senang dengan kita, tapi boleh jadi karena milah kita nggak pindah agama, tapi budaya kita, tradisi kita, kehidupan kita sehari-hari tidak lagi menunjukkan yang isi Al-Quran. Bergeser, Pak. Jauh dari Quran. Maka usaha mereka, Pak, dari sejak Nabi ada. Nabi dulu buat ceramah, nyampe Quran, mereka buat tepuk-tepuk tangan, Pak. Coba Bapak buka itu sejarah Asbabun Nuzul, surah Al-Jum'at ayat 10 itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fatu ilaiha. Rasul lagi khutbah,
maka orang Yahudi itu apa? Berjualan dan bunyi-bunyian musik di samping masjid. Keluar semua Pak jamaahnya Pak, tinggal 12 orang. Rasul mengatakan kalau enggak, karena 12 orang ini niscaya mengalirkan darah ini. Bukan. Kenapa? Umat Islam itu dibuatlah sesuatu yang mereka itu sukai, yakni musik, bunyi-bunyian, musik-musik, agar mereka menuju ke sana. Mereka tak mau baca Quran, bahkan tak dengarkan Quran. Kenapa? Mereka tahu Pak, mendengar Al-Quran saja efeknya hidayah Pak. Ya nak? Halo? Enak dengar musik apa Quran? Enak dengar Quran atau musik? Quran, baca Quran. Nah Ustaz, enak dengar Quran apa keyboard? Sampai keyboard itu asal ada Pak. Kenapa? Orang Yahudi itu, Nasrani, dia ingin orang Islam tidak mau dengar Quran. Kenapa? Dengar Quran saja efeknya hidayah. Umar bin Khattab bencinya mana sama Rasul itu, sama Islam. Hanya mendengar Al-Quran masuk Islam Pak. Maka mereka jauhkan kita dari Al-Quran. Hari ini mereka berhasil Pak. Hari ini mereka berhasil. Tinggal segini Pak. Yang luar sana anak muda kita banyak yang Pak jauh Quran. Tinggal segini Pak. Hari ini mereka buat festival musik. Gara-gara corona, dulu apa? Festival musik dengan lapang. Sekarang gara-gara corona tiap rumah ada karaoke. Tiap rumah ada karaoke. Bersyukurlah Bapak punya istri nggak hobi karaoke. Ya, bersyukur. Kalau Bapak punya anak perempuan, punya istri nggak hobi nyanyi karaoke di rumah, bersyukurlah. Kalau ada yang punya istri, punya anak perempuan, hobi karaoke, berat tugas Bapak. Mbak surga. Musik. Ya. Gleisten mengatakan, ya, kasih perjudian, minuman keras, buat musik itu lebih tajam, lebih dahsyat daripada 1000 bom untuk menghancurkan Islam. Hari ini sudah porak-poranda kita. Di rumah-rumah enggak lagi baca Quran. Rasul bilang, nawilu buyutakum bisolawati al-Quran. Terangi rumahmu dengan sholat baca Quran. Anak-anak di rumah setiap hari sering buka Al-Quran apa buka WA? Halo? Sering baca Quran atau baca WA? Baca WA. Sering buka Quran apa buka siaran TV? Siaran TV. Sekarang Pak, musik karaoke di rumah-rumah, ya, televisi Pak apa dulu berapa siaran? Berapa? Sekarang berapa siaran digital Pak? Banyak. Waduh banyak. Pokoknya dunia ada di kamar kita, dunia ada di ruang tamu kita. Lain lagi HP. Lain lagi HP. Sehingga apa? Semua ini mereka ciptakan. Kalau kita nggak sadar menggeser kita umat Islam, setiap hari menikmati itu tanpa lagi membuka Al-Quran. Bahkan Pak, yang saya sedih, dapat laporan Pak Haji Sidik, MUI di HP. Ada, bukan apa ketemu, bukan orang-orang sembarangan ini. Ini dia apa? Memakai punya orang luar, ngantam diri sendiri. Kenapa? Ada seorang sarjana ini, SAG, sarjana agama, dia protes oleh masjidnya, kalau ini darus ini jam 11 jangan lewat lagi gitu. Jam 10 jangan darus. Jam 11 jangan darus. Dia protes. Kenapa? Karena ganggu orang tidur. Besok mau sahur. Saya di HP minta pendapat. Saya bilang itu SAG-nya ganti sarjana alam baik. Yang kedua, kalau dia risih Al-Quran dibaca, sedang dia umat Islam, dia pakai mulut orang luar itu ngantang diri sendiri. Jangan malam-malam darus Quran, ganggu orang tidur. Mau apa? Mau sahur. Apa ada orang terganggu sahur gara-gara baca Quran?
Ada Pak? Tidak. Saya bilang apa? Kalau dia mau tutup apa masjid jam 11 nggak boleh lagi, tutup dulu keyboard jam 12 jangan lewat. Tak bolehnya dia ngarang keyboard tengah malam dan jam 2 itu. Oke lagi. Orang karaoke tetangga kita sampai malam, emang bisa Australia Pak? Bakar-bakar karaoke, nggak ada lagi. Al-Quran dibaca dia protes. Inilah kadang-kadang kita latah. Barang orang ciptakannya nantang kita. Kita boleh mati. Al-Quran dibaca disikulah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kalianlah generasi yang muda ini, ya, ingin hidup selamat dunia akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Yakinlah nak, kamu akan berhasil dari orang, selamat dari judi, selamat dari zina, selamat dari peluang bebas, selamat dunia akhirat. Hanya dekat dengan Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan dhanqa wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapa-siapa yang berpaling dari Al-Quran, jauh dari Quran, maka kehidupannya akan sempit dan nanti di hari kiamat akan digiring dalam keadaan buta. Dalam kitab tafsir itu, a'ma itu kalimat majazi, buta artinya apa? Orang yang jauh Quran sangat sulit di hari kiamat. Kenapa? Melihat bermata susah, apalagi a'ma buta. Maka itu kalimat majazi, bahwasanya orang yang jauh dari Quran besok akan susah di akhirat. Dunia pun sudah susah. Ya, terakhir aja, anak-anak muda, anak-anakku, bersyukur hari ini kita masih punya benteng pesantren tahfiz Quran muncul. Alhamdulillah. Kalau nggak ada itu Pak, putus kita ini Pak. Putus ini Pak. Kenapa? Ngapain? Bapak didik anak, metode kita kurang berhasil. Kenapa? Kita ngajikan anak, nyekolahkan anak agama, bawa masjid anak ke masjid anak-anak, cuman sampai kelas 6 SD. Kita gendong, kita bawa, belum cukup umur, bawa ke masjid. Bukan nggak boleh, boleh, tapi dampingi. Bukan keliaran sana kemari. Ya Pak ya, dibawa. Kita kurang berhasil karena mengajarkan agama, dampingi anak agama, mengenalkan lingkungan agama, cuman sampai SD. SMP kita biarkan keliaran malam, keyboard. Nggak keluar lagi. SMA habis, jauh dari orang tua. SD bonceng-bonceng ke masjid Pak. Kenapa? Cuman sampai kelas 6. SMP lepaskan, SMA lepaskan. Makanya metode pondok pesantren 6 tahun. Kenapa? SMP, SMA lah paling penting kenalkan agama. Karena itulah umur-umur yang sangat awal. Ya, oleh karena itu anak-anakku, pelajari Al-Quran terus, dekatlah dengan Quran, insya Allah dunia akhirat akan berhasil. Karena apa? Dunia kita dengan Quran, akhirat sahabat kita dengan Quran. Salah satu ucapan kubur dalam hadis ada 5. Salah satu saya sampaikan. Apa kata kubur? Akhirat itu awalnya kubur Pak. Al-qabru awalu manzilatul akhir. Akhir kubur itu awal alam akhir. Kubur tiap hari kata Rasul ngomong 5 macam. Salah satunya gini. Anak-anak, kubur depan itu pernah ngomong kamu? Pernah ngomong dia? Pernah ngomong kuburan? Pernah? Pernahnya? Pernah? Udah. Pernah dengar kuburan ngomong? Gak pernah? Bukan aku ngomong lari itu. Apa kata kubur? Ana baitul wahid. Aku ini rumahnya kesepian. Gak ada kawan di kubur. Ya kan gak ada. Seorang ketua partai beribu sifat sendirian kubur. Betul gak? Presiden meninggal dalam kubur sendiri. Istri meninggal dikubur sendiri. Saya ceritakan sampai saya pasti. Meninggal, rasanya waktu meninggal kemarin, rasanya ikutlah aku meninggal. Ternyata enggak, masuk kubur pulang saya. Enggak ada kawan dalam kubur. Kata kubur apa? Anak baitul wahid, aku rumah kesepian. Faza'al nisa, bawa kawanmu.
bawa kawanmu. Apa yang kita bawa ke kubur? Bawa kawanmu. Kawan kita bukan sahabat nongkrong di warung, bukan. Sahabat kita di kubur bukan kawan kita di masjid, bukan. Sahabat kita di kubur bukan suami kita, bukan anak-anak yang kita sayang, bukan. Sahabat kita di kubur rumah kesepian itu adalah tilawatil Qur'an. Itulah kawan kita di kubur. Tilawatil Qur'an. Bawalah Al-Quran itu sampai ke kubur, bacalah Quran itu, dialah sahabat di Baitul Wahid, di rumah kesepian, yaitu apa? Kubur. Apa kata kubur lagi? Ana Baitul Zulma, aku rumah yang gelap gulita. Nawilu bi qiyamul lail, terangilah rumah kuburan nanti dengan qiyamul lail. Maka apa? Ramadan kita didik untuk qiyamul lail. Setelah Isya kita tarawih, malam hari kita sahur, sholat tahajud. Nanti habis Ramadan mudah-mudahan kita qiyamul lail. Maka apa? Perbaiki sholat kita, karena nawiru, yakni kubur itu terangi dengan sholat. Maka perbanyak sholat. Bapak-bapak, ini saya sampaikan, beramallah dengan ilmu, Pak. Beramal dengan ilmu. Ini sholat berapa rakaat itu tadi? Lupa. 11. Sebelum corona berapa di sini, Pak? 23. 23. Siapa yang pertama usul 11 itu? Rame-rame, Pak ya? Rame-rame. 23 jadi bolehlah 11, tapi apa? Cari jalan lain untuk memperbanyak amal itu. Kawan 11 di kota-kota, tapi Isya berhenti, kultum tiap malam. Kultum tiap malam. Jadi ada majelis ilmunya, walaupun sudah rakaat. Saya di pasar Kadang Kapas itu binaan saya, 6 masjid sudah tahun ini sudah. Minimal seminggu sekali antara Isya kultum 15 menit. Nambah, kenapa? Rakaat dikurangi. Udah rakaat dikurangi, bapak-bapak. Siap Isya, kan kita doa. Siap doa, rawatib 2 rakaat setelah ini. Orang kalau mau Isya ramai sholat sunnah. Siap Isya, yang nyandar bual-bual lah, yang keluar lah, tinggal 4-5 orang yang mau sholat setelah Isya. Saya perhatikan pendapat Imam Buya Yahya, 2 rakaat setelah Isya itu lebih besar pahalanya ketimbang fadilahnya itu ketimbang sholat tarawih. Ya Bu, 2 rakaat setelah Isya itu lebih besar fadilahnya ketimbang sholat tarawih. Sepakat? Setuju? Jangan mentang-mentang setuju besok habis Isya 2 rakaat pulang, kenapa? Alah tarawih sedikit pahalanya, jangan pulang. Hancur kita. Ini fadilah ini. Artinya apa Pak Guru? Gini Pak, 2 rakaat setelah Isya termasuk bagian bangunan daripada rumah surga. Kalau ini masih ada materialnya, batu bata, ada semen, ada pasir, ada seng, ada besi, maka material yakni rumah kita di surga salah satunya 2 rakaat setelah. Karena Rasul mengatakan, man sholla fi kulli yaumin wa layatin isna asar. Siapa-siapa yang sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat, baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah dalam surga. Arba'atan qoblal zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Rakaataini ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur, 6 rakaat. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 8 rakaat. Wa rakaataini ba'dal isya, 10 rakaat. Wa rakaataini qoblal subuh, 2 rakaat, 12 rakaat. Di hadis Muslim 10 rakaat. Dikurangi apa? Zuhurnya 2 rakaat, 8 rakaat. Makanya apa? Fadilahnya lebih besar. Sebagai ulama mengatakan
2 rakaat setelah Isya ketimbang tarawih. Jadi apa? Bapak-bapak siap Isya jangan ngobrol dulu, jangan nyantai di dinding, jangan bual. Kalau bual banyak waktunya, dari buka sampai maghrib sampai Isya bual. Habis tarawih bual lagi. Maka apa? Cerdaslah beramal dengan ilmu. 2 rakaat dikerjakan setelah Isya, baru apa? Barulah yang apa? Tarawih. Jadi sholatlah anak-anakku sekalian, itulah nanti penerang kubur. Kawan kita di kubur adalah Al-Quran. Ada 3 lagi yang saya sampaikan, nanti terlalu malam, tadi apa singkatnya ceramahnya. Jadi apa? Bacalah Quran dan sholatlah malam. Tapi jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ini anak muda ini kadang-kadang tarawihnya rajin, zuhurnya nggak nampak. Tarawihnya rajin, asarnya nggak nampak. Apapun amal kita nak, kalau 5 waktu ini nggak dikerjakan, nggak cocok dan nggak baik. Ayo, terakhir saya sudah ceramah ini, tolong ikut saya, ikut ya. Orang pulang haji nggak sholat, cocok? Kalau nggak bilang enggak, cocok. Kalau ramai yang ikut, berarti saya ceramah. Kalau nggak mau jawab, saya tambahin ceramahnya. Orang pulang haji nggak sholat, cocok? Tidak. Ya. Orang pulang umroh nggak sholat, cocok? Tidak. Orang menyembelih kurban nggak sholat, cocok? Tidak. Orang berzakat tapi nggak sholat, cocok? Tidak. Orang puasa tapi nggak sholat, cocok? Tidak. Ustadz tapi nggak sholat, cocok? Tidak. Anak pesantren pulang nggak sholat, cocok? Tidak. Pemuka agama nggak sholat, cocok? Tidak. Ayo kita balik. Orang sholat tapi nggak pergi haji, cocok? Cocok orang pakai duit? Tidak. Betul? Kalau nggak punya duit. Orang sholat tapi nggak nyembelih korban, cocok? Cocok. Cocok, nggak punya lembu, nggak punya kan? Orang sholat tapi nggak berzakat, cocok? Cocok. Cocok, makin miskin. Yang penting orang sholat tapi nggak puasa, cocok? Jadi kau. Nggak ada ujur. Cocok aja nggak puasa orang. Nggak ada ujur ya. Cocok? Ada yang cocok. Siapa? Yang cocok itu dia sholat walaupun nggak puasa, cocok. Siapa? Nenek, kakek. Yang tua kali nggak sanggup puasa, bayar dia. Betul nggak? Orang sholat tapi nggak puasa, cocok. Siapa itu? Orang yang kena asam lambung kronis. Betul? Almarhumah istri saya asal puasa seminggu di bidadari. Pulang puasa coba seminggu lagi usah puasa saja. Kenapa? Bayar Iya. sakit. Orang sakit asalkan sholat cocok, tapi kalau sakit nggak sholat cocok? Tidak. Nggak bisa. Orang sholat nggak jadi ustadz cocok? Cocok. Cocok ini nggak ustadz ini. Tapi sholat. Tadi nggak ustadz tapi nggak. Orang sholat tapi nggak mondok pesantren cocok? Cocok. Ketimbang mondok pesantren pulang tapi nggak sholat. Makanya apa? Semua ini akan cocok kalau 5 waktu itu dikerjakan. Tapi ketika 5 waktu itu anak-anak tidak kerjakan, maka apa? Tak cocok semua amal itu. Ya, maka apa? Setelah 5 waktu dijaga, banyak baca Quran. Itu ya kuncinya insya Allah. 5 waktu dan tinggalkan Quran, bersanding dengan Quran, insya Allah yang tua harapan besok punya rumah masa depan kubur itu akan menyambut kita dengan terang dan apa? Dan insya Allah akan teman kita, sahabat kita paling baik adalah Al-Quran. Afdolul ibadati tilawatil Quran. Sebaik-baik amal ibadah umat Islam setelah sholat 5 waktu adalah membaca Al-Quran. Demikian aja. Mari sama-sama lewat yakni isi Quran yang sederhana ini, lewat momen yakni Ramadan kita ini, kita geluti baca Quran, kita mendarus Quran. Mudah-mudahan sebuah tarbiyah bagi kita dalam hidup kita ke depannya. Kita tetap menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran, tadabbur, mempelajari isi dan maknanya, kemudian mampu untuk mengamalkannya. Insya Allah
Al-Quran akan jadi sahabat kita. Tapi manakala kita baca Quran, tapi kita amalkan, rubba tadil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran, tapi Al-Quran besok melaknatnya karena tidak diamalkan. Maka mari kita amalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat ketika kita berdampingan dengan Al-Quran. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya atas segala kesilapan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita bersama saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.